Turn right. Turn left. Calling anjing. Punya motor di sini nih. Oh. Manis. Nih, udah bicoy. Dengan Mas siapa nih? Giong. Giong. Nge-vlog sini. Mas siapa? Reza. Reza. Alek. Ale. Ulin. Ulin, gokil cuy. Gokil. Nih, Satria Trans. Nih.
Iya mas. Dokumentasi aja mas. Oke. Berarti besok ya, setengah 3 ya, jam 3 dah paling. Paling telat-telat ntar gua kabarin. Foto setengah 5 ya mas ya. Oh iya. 1, 2, 3. Oke, makasih mas. Jadi serang ya mas ya. Iya. Aman nih bensin ya? Nggak dorong-dorong ya? Ini ngapain aja mas? Oke. Stay di sini ya. Berarti masnya tinggal di sini? Iya. Oh motor, oh oke. Ini rumah. Rumah ya? Rumahnya yang ini. Lampunya ya? Udah mas, makasih banyak ya. Besok kabarin lagi. Mas, yuk. Jujur, langsung gas. Ini gua kemana kagak tahu ya. Muter-muter aja udah. Enak cuy di sini cuy. Gokil. Solo ya. Tadi gue pengen minjemnya motor Scoopy, tapi dia bilang ada trouble. Gak tau ada trouble apa yang cewek itu. Cek lagi ya. SMP Negeri 26 Surakarta. Gokil. Boleh. Tanah berapa ya sini? Kalau ada jalan gede mah. Panti Jompo, anjing ada Panti Jompo. Coba kita ke kanan ya. Kemana? Gue juga nggak tahu. Kampung kecil ini.
monyet guys, bangsat. Jujur, serem banget ini jalanan. Kita nyari BCA dulu, BCA. Kita cari ya BCA ya. Gereja Katolik. Pelan-pelan masih. Pak, nanya, pom bensin paling dekat mana ya? Pom bensin. Ya. Lurus. Oh lurus. Lurus. Ada lampu merah. Oh, Buat lampu merah. Terus berat gini. ke kanan, arah kanan. Kanan atau lurus bisa. Oh lurus bisa. Mau ke UNS. Oh, Ada Bisa, di jalan. Jalan. Itu ada. kiri jalan ya? Nah, pokoknya lampu Itu merah. ada. Lampu merah lagi. Lampu merah lurus. Oh, Lampu sisi itu sebelahnya. dekat dari sini ya? Deket. Oh, Lumayan. lumayan ya. 2 kiloan. 2 kiloan. Masih ya mas? Ya. Lurus. Nanti ada bundaran kanan guys. 2 kiloan. Oke.
belokan puteran ke kanan. Ada di sisi kiri jalan cuy. Gokil, udah kayak zaman dulu nggak pakai map anjing. Wah ini bener nih. SPBU ke kiri ya. Aman. Misi berapa? 14.000 aja udah. Ini disisain 1 bar gua bensin. Dalam nggak muat aja ini bensin. Aman sih ini. Irit kayaknya mah. Berapa? 14. Ya. Makasih Pak. Ya. Mantap, kena bensin lagi anjing.
Oh ya masih mas ya. Jadi tambah 1. 29.000 campur cuy. Mana nih? Bendungan cuy. Nongkrong sini aja kan minum permen karet. Pop es permen karet. Oke, Taman Tirto Nadi. Akeh tur banget. Sifat terpuji di dalam hati itu kapan terus banyak banget. Wa tariqut tathhir al-qalb min ini atau bilang dan jalan untuk mensucikan dari kotoran-kotoran tersebut tuhilah panjang sekali. Wa sabilul ilaj fiha ghamid dan cara menyembuhkannya susah. Angel, mergo penyakit hati niku dironsen ra ketok. USG 4 dimensi ra ketok. Ora iso. Boten saged. Penyakit hati. Susah. Kalau penyakit badan kelihatan, penyakit hati susah. Endoskopi ora iso. Nah ini bahaya ini ya. Waqad indarasa bil kulliyah ilmu wa amalu bi qasdil khalqi bangga terhadap amal soleh. Berbangga terhadap dirinya sendiri, amal soleh wujud. Fajtahid fi tathhiri qalbika minha. Fa in qadarta 'alaiha fata'allam kayfiyatal hadri min baqiyatiha min ruknil muhlikat. Fa in ajazta an hadhihi fa anta an ghairiha ajaz. Imam Ghazali mengatakan, fajtahid fi tathhiri qalbika minha. Sungguh-sungguh sing tenanan dalam membersihkan hatimu dari penyakit-penyakit yang tadi. Dari semua ini yang tadi kita sebut 3 ini tadi. Hasad, kemudian riya, kemudian ujub. Sing tenanan. Fa in qadarta 'alaiha fa ta'allam kayfa al-hadhi bi baqiyatiha min rubil muhlikat. Jika engkau mampu mensucikan 3 penyakit hati itu, maka engkau dapat mempelajari cara untuk menghindari sisa-sisanya dari penyakit hati yang lain pada bab rukul muhlikat, pada kitab Ihya Ulumuddin, bab-bab yang menyelamatkan dari rukul muhlikat, yang membinasakan. Fa in ajasta an hadhihi fa anta an ghairiha ajaz. Namun jika engkau gagal dalam hal ini, maka engkau akan lebih gagal dari penyakit hati yang lain. Penyakit hati ini banyak. Akeh banget penyakit hati. Banyak sekali. Sekarang kita duduk gini batin apa kita? Enggak tahu. Orang lain enggak tahu. Kita mungkin batin ini, macam-macam. Wala tadannanna annahu tasir laka niyyatu salihah fi ta'lamil ilmi wa qalbika fi qalbika syai'un min al-hasad wa riya' wal ujub. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul muhlikat syuhhun muta' wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Jangan kau mengira bahwa engkau selamat melalui niat baikmu dalam mempelajari ilmu. Jangan kau mengira kau ini bakal selamat. Ya, selamat dari berbagai dosa di dalam kau mempelajari ilmu.
Padahal fi qalbika syai'un min al-hasad, di dalam hatiku terhadap sesuatu dari sifat hasad atau riya atau ujub. Nah, kok bisa kira sama? Waqad qala Rasulullah SAW, karena kanjeng Nabi sudah mengatakan sendiri, salatul muhlikat, 3 hal yang membinasakan. Apa itu? Syuhun muta', kekikiran yang diperturuti, yang diikuti, kikir. Wa hawa muttaba', nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsih, dan kebanggaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Tekek jenenge tekek, ya betul saja enak. Tekek, ngerti tekek, tekek kan. Ya, membanggakan dirinya sendiri. Sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat witir, ngaji Quran setiap habis 5 waktu 1 juz, 1 hari 5 juz, Masya Allah. Kemudian di dalam hati yang dia katakan, kita emosi mulai wali ya, ujub, nanti akan dibahas. Apa itu? Amal hasan, adapun hasan, fahuwa atasya'ibu minasyuh, fa innal bakhil huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi walladhi yabkhalu bi ni'matillahi subhanahu wa hiya fi khizanati qudratillahi ta'ala la fi khizanatihi ala ibadillahi ta'ala fa syuhru mu'azzam. Wal hasud huwa alladhi yashqu alaihi in'amullah subhanahu min khizanati qudratihi ala 'abdin min ibadihi bimalin aw ilmin aw muhabbatin fi qulubin nas. Adapun hasad itu satu penyakit yang bercabang dari kekikiran. Satu penyakit yang bercabang dari kekikiran. Kikir niku dulure util, pelit, al-bakhilu wal utilu ikhwan. Bakhil karo utilu sedulur. Hasad itu adalah satu penyakit yang bercabang dari kekikiran. Fa innal bakhil huwa alladhi yabkhal bima fi yadihi ala ghairihi. Ya, Imam Ghazali hubungannya penyakit hasad sama kikir dia pun diterangkan. Sesungguhnya pengertian dari sifat bakhil itu adalah ya, pelit seseorang. Sifat pelit itu seseorang terhadap orang lain atas apa yang ada di tangannya. Sifat pelit, atau keimanan, atau keimanan. Walladhi yaqulu bi ni'matillahi subhanahu wa hiya fi khizanati qudratillahi ta'ala la fi khizanati ala ibadillahi ta'ala fa syuhru Allah. Nah, terangkan sama Imam Ghazali di sini. Pelit atas apa yang ada di tangannya, yakni yang dia punya, dia pelit tidak mengeluarkan. Sedangkan sifat kikir itu adalah orang yang kikir atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya berada dalam perbendaharaan kekuasaan Allah, bukan perbendaharaan dirinya. Agar kenikmatan tersebut jangan dimiliki oleh hamba Allah taala, maka kekikirannya lebih besar daripada sifat bakhil dan pelit yang disebutkan dalam hadis tadi. Sing diomong wis kula tak nganggo bahasa util. Saya diomong utel soal urusan bodoh itu dia tidak mau sedekah, dia tidak mau ngasih orang, dia pelit. Seorang laki-laki yang kerja dan dia sudah menikah, dia harus ngasih nafkah sama istrinya, tapi dia tidak mau eman-eman. Dia kantor atau dia kerja, bendino mangane ning restoran enak, pagi template, siang sate butel, malam gulai. Besok tensi muda. Dia sengaja nggak mau ngasih istrinya gue, coba tak kayak gue pecel terus, gue tak kayak iki. Karena dia memang saking pelitnya dalam hal ini, karena saking pelitnya kita bahas. Ini yang namanya sifat pelit biasa pikir. Tapi yang dalam urusan hadis yang disebutkan syuhud muta, kekikiran yang diikuti. Ini adalah kikir atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia nggak mau orang lain dapat nikmat itu.
terima. Bukan dia punya kenikmatannya dia, bukan. Nah, maka kekikiran ini lebih besar daripada sifat bakhil. Wal hasud, sedangkan orang yang hasad tadi menerangkan adapun hasad penyakit yang bercabang dari sedangkan orang yang hasad itu yang punya sifat itu adalah huwallazi yashqu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala min fi'ati qudrati ala abdin min ibadihi bimalin aw ilmin aw mahabbatin fi qulubil nas. Sifat hasad itu mereka yang merasa berat jika nikmat Allah Ta'ala yang berasal dari perbendaharaan kekuasaan Allah Ta'ala terdapat pada seorang hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala, baik itu berupa harta, berupa ilmu, atau kecintaan di dalam hati manusia. Kecintaan dalam hati manusia itu ora terima. Podo-podo dai hasud bahaya. Mosok dai hasud ya pun penyakit hati ya. Penyakit hati. Sama-sama buka warung. Iki buka warung, dodolane padha. Kok sing siji luwih laris, sing siji rada sepi. Sing sepi iki kira-kira mikir apa ya? Lihat warung depannya yang lebih ramai tadi. Mesti ya paling orang naik sih ketoke warung ditutup cah boleh kan ya. Tutup mono hal-hal sing apa ya? Mistis. Paling orang ngono sih biasanya kata-kata. Enggak boleh, jangan kita mikir itu lain nanti yang lain. Tapi ini hasud, enggak terima. Kenapa saya yang sholat, saya enggak punya motor, atau motor saya masih nyicil? Kenapa orang itu yang ahli maksiat, tapi kenapa kok punya motor double-double? Itu butuh diobati. Itu penyakit. Enggak boleh seperti itu. Santri mondoke bareng, luluse yo bareng. Kenging nopo kok sing siji iki luwih berkah. Sing siji ora pate berkah. Yang satu ini lebih berkah ilmunya. Kenapa kok yang ini enggak? Berbeda. Kenapa? Kadang-kadang ada hasad, enggak terima. Kenapa kok dia lebih dekat sama guru? Ini penyakit yang bakal berkah kita. Penting dalam hal ini penting. Kalau dibahas terakhir jawabannya tidak boleh. Kenapa kok ini dai antar dai salbar pengajian di satu daerah, terus subhanallah nggak lama mengundang temannya. Ini mau Ustaz A, ini mau Garmisi di daerah G, Solo lah misalnya. Terus tiba-tiba ada Ustaz B juga diundang sama panitia yang sama. Panitianya dibel kalau Ustaz A. Jangan kok undang dia. Harusnya itu mengutamakan saya, kan saya sudah pernah di situ. Kalau dia itu menurut saya kurang pas begini. Wah, maksudnya orang kayak gini ilmunya tidak berkah. Ngomong apa-apa orang bakal nyata. Tapi ustadz yang ikhlas, dai yang ikhlas, yang di dalam hatinya bersih dari penyakit hasud, ngomong apa kadang nyantol di hati. Bicaranya apa? Nyantol di hati. Makharaja qalb sodafal qalb, sing metu saka ati cemandel ning ati. Ya. Iki sing jomblo-jomblo ucapan ini kok merayu wedok. Atungan ora nyantol. Au haddin minal hudud, ya. Tadi ya orang yang hasud tadi itu adalah dia tidak terima ada hamba-hamba Allah yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin keberuntungan yang lainnya, baik oleh harta atau mungkin keberuntungan yang lainnya. Hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu wa illam tahsul lahu fa hadha muntaha al-khubthi wa lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sampai pada tingkatan ia menginginkan lenyapnya kenikmatan itu dari hamba Allah Ta'ala. Ya, dia kepingin kenikmatan itu lenyap dari hamba Allah Ta'ala. Dan ini adalah puncak dari keburukan. Ini puncak keburukan, muntahal khubthi. Puncak keburukan ini saya bayangin ini.
kepingin kenikmatan yang dia hilang, tidak terima dia. Nah sebab itulah Kanjeng Nabi mengatakan al-hasad, sifat hasad itu ya'kulul hasanat, memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu, cepat banget kokohnya. Itu namanya sifat hasad. Bahaya kalau sudah kayak begini ya, kita ini mau sampai kapan? Gak terima sama kenikmatan orang lain itu mau sampai kapan? Padahal Allah Ta'ala yang ngasih mereka nikmat. Bahwa idiri rano hak ngurusi hak Gusti Allah niku kita gak punya hak, gak boleh. Cuma haknya Allah. Allah mau ngasih ini mobil banyak, yang ini kayaknya taat tapi gak punya apa-apa, haknya Allah. Hak Gusti Allah. Mila wa idiri ki urip rasah meri kepengin koyo wong liya. Saya kepengin kayak si A, saya kepengin kayak si B. Loh, kamu nggak tahu hatinya si A. Kamu nggak tahu hatinya si B itu seperti apa. Sabar, nikmati mawon. Yang saat ini kita ini bisa nikmat begini, nikmati mawon. Alhamdulillah. Bisa duduk di masjid, karpet empuk, masjidnya adem, sejuk, nyaman, baunya wangi, enak, duduk. Sosmed barang nyaman dengan pengajian tekluk-tekluk rotok luwe balik ayo wis mengisi perut ganjel mangan roti rong mangkok balik makan lu gak enak. Jangan kayak kita kepengen versi ambil versi jangan berat. Allah sudah tahu setelannya awake dhewe. Nah kalau kita merasa berat ya karena sebab ulah kita sendiri sebetulnya. Kita suruh nyari jalan keluar dan Allah pasti ada jalan keluar. Boten mungkin insya Allah boten nyari jalan keluar. Itu masalah yang wajar. Tapi jangan kau terus pengen versi A, enak ya urip si B, enak ya urip yang nggak bisa. Jenengan suruh jadi si A si B itu seminggu sudah mumet. Atau si A si B suruh jadi kita juga nggak bisa. Boten saged. Setelane dhewe kok. Setelane yang nggak. Jangan kok terus kemudian kita iri, tidak terima hasad, bahkan sampai kepingin kenikmatan orang lain itu biar hilang. Bagaimana caranya? Tidak boleh. Yang boleh itu hibtoh. Ada orang mengatakan hibtoh, hibtoh itu kepingin dapat kenikmatan seperti yang orang lain diberi sama Allah Ta'ala tapi dalam urusan akhirat. Nek niku malah disuruh. Ya Allah, enaknya jadi si A kok iso ya sholat tahajud rutin, aku pengen. Enaknya jadi si B iso maca Quran bendina sak juz, aku pengen. Itu kita disuruh. Ya Allah, nikmatnya jadi si A, ya Allah nikmatnya. Itu kita disuruh. Malah dikongkon koyo ngono. Wal hasud wal mu'adzab alladzi la yurham ولا يزال في عذاب دائم فإن الدنيا لا تخلقت عن خلق كثير من أقرانه ومعارفه ممن أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو جاهل. Sedangkan orang yang hasad akan merasa tersiksa dengan siksaan yang tidak ada yang mengasihaninya. La yurham wala yazal fi adzabid daim, dan dia terus berada dalam kesiksaan yang langgeng. Urip ning dunya tersiksa, tekanan batin, tersiksa terus. Kenapa? Fa inna dunya la takhluqat an khalqin katsir. Karena sebab dunia itu tidak akan pernah kosong dari banyaknya makhluk. Min aqranihi, yang merupakan temannya, wa ma'arifihi mimman an'amallahu alaihi bi ilmin aw malin aw jahil. Hebat Imam Ghazali. Orang yang punya hasud ini pasti akan tersiksa terus. Kenapa? Dunia ini tidak akan pernah kosong dari makhluk. Yang mana makhluk itu siapa? Koncone dhewe, tanggane dhewe sing dikei nikmat. Dan terus kita bagaimana dalam membersihkan hati kita? Ya kersane lah. Kersane. Dan kita nggak usah terlalu sudon nih orang lain ketoke pamer gitu. Di motor aja ketoke pamer gitu. Aku sing motor iku ora apa-apa ten. Banget suka dengan drama Korea ini. Gak usah. Kita gak usah begitu banget. Gak usah begitu. Persani. Ya, biarkan saja.
Fala yazal fi adzabid da'i fi dunya ila mautih wal adzabul akhirati asyaddu akbar. Maka ia akan terus-menerus berada dalam siksa di dunia ini hingga mengalami kematiannya, dan pastilah siksa akhirat itu pasti akbar, lebih besar, lebih perih, lebih pedih. Alhamdulillah mencari kumpul selamat. Penyakit hasud ini sangat bahaya sekali. Penyakit hasud ini bahaya. Kalau kita nggak berusaha tumbuhkan rasa sesuatu rasa mari. Bal la yasilul 'abdu ila haqiqatil iman ma lam yuhibbu li akhihi wa li sa'iril muslimin ma yuhibbu li nafsihi. Bahkan seorang hamba itu seharusnya menyadari bahwa tidak akan mencapai hakikatnya iman selama ia masih menginginkan sesuatu untuk saudaranya dan seluruh muslim seperti sesuatu yang ia inginkan bagi dirinya. Ya, selama ia masih tidak menginginkan sesuatu bagi saudaranya semuslim seperti sesuatu yang ia inginkan bagi dirinya. Maksudnya kudune kita ini menginginkan saudara kita itu diperlakukan sama dengan apa yang kita inginkan. Harusnya itu seperti itu. Saya kepengen hidup nyaman, punya rumah enak, bagus. Saya juga kepengen dia. Akhirnya akhirnya apa doa? Amilon itu akhirnya. Salah satu doa kita diijabah sama Allah itu kalau jenengan mau doakan yang lain. Jenengan kepengen mobil belum kabul, jenengan kepengen rumah belum kabul, doakan yang lain. Ya Allah, konco sak perjuangan kula ya Allah. Luwih sukses timbang kula ya Allah. Tapi omahe cek kontrak, berikan dia rumah ya Allah yang bagus dengan rezeki yang halal yang berkah. Minta doakan yang lain. Maka malaikat yang ngamini doa jenengan dan malaikat mengatakan wala kami jenengan juga kayak dia. Sudah diamini, didoakan sama malaikat. Amilon donake wong liya sing apik-apik. Sing apik-apik. Ada masalah dengan kesehatan, doakan orang lain. Ya Allah, saya punya teman, berkabar saya sakit, sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Dengan penyakit kesembuhan kepada tetangga saya begini. Yang amini malaikat. Yang amini malaikat. Doa untuk saudaranya yang gaib, artinya yang tidak ada di sampingnya, tidak dengar doanya. Apalagi doa orang yang hasad sama dia. Iki resik hati. Ayo dihasut dengan Allah, didolimi dengan Allah. Doakan ya Allah, dia yang hasad sama saya, dia yang dengki sama saya, dia yang dolim sama saya, bahagia nanti hidupnya. Walaupun kalau tergetar matikan musuh Fatimah detik ini wah ya saya doa coba-coba ya untuk agak mati. Bal yang bagi ayusahimul muslimin fi sarra wa dharra, bahkan seharusnya ikut berperan merasakan bersama orang-orang Islam saat mereka berada dalam kondisi baik itu sukacita maupun dalam keadaan duka. Wal muslimun kal bunyan wahid yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang Islam itu antara satu dengan yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, fondasi-fondasi. Bakal jasadil wahid seperti satu tubuh. Idza staka minhu udwun istaka sa'irul jasad. Ya, jika salah satu anggota tubuh itu mengeluh merasakan sakit, maka seluruh jasadnya juga ikut merasakan sakit, ikut mengeluh. Lorong itu gusi bengkak, isor ilat sariawan. Rasa dibayangke boten anak lorong itu bolong, gusi bengkak, isor ilat sariawan. Iku lak yo sirah melu migren ae. Wis ngono jajare omahku pas bengkel REG. Sebelah tengah pas bangun rumah nanti jubir ikuan rasanya ya Allah pengen ngomong apa miso yo rasanya nak kuat kepalanya ikut pusing karena susah makan, perutnya ikut sakit seperti tubuh yang sakit.
Muslim yang satu dengan yang lain harusnya seperti itu. Fa'in kunta la tusadiqu hadza min qalbika fashtighaluka bi talabil makhlasi 'anil halak ahammu min istighalika bi nawadiril furu'i wa ilmil khusumat. Jika hal ini mencintai Muslim ini tadi, ya sang Muslim tidak terdapat di dalam hatimu, la tusaddiq hadza min qalbika fashtighaluka bi talabil makhlas, maka sibukkanlah hatimu dengan mencari jalan keluar dari apa? Adil halak, dari kebinasaan. Aham min istighalika bi nawadir furuq wa ilmil khusumat. Ya, carilah, berusaha supaya mencari jalan keluar dari kebinasaan seperti ini lebih penting daripada kesibukanmu dalam mempelajari ilmu yang langka, bukan ilmu-ilmu yang wajib atau ilmu yang menghasilkan perdebatan. Ya, kita sibukkan diri kita mencari jalan keluar supaya kita bisa keluar dari sibuk karo urusan ukhtiyo, dari penyakit-penyakit hasad. Ini bagaimana caranya? Ini harus sampai kita sibukkan daripada jenengan geger sama ilmu-ilmu yang sifatnya tidak diwajibkan. Ilmu yang diwajibkan seperti bab sholat, wudu, itu wajib. Terakhir, intinya sebelum kita tutup, ini pun dalam mempelajari bab masalah hati ini diniati dari rumah supaya kita ini membersihkan hati kita, membersihkan hati, sehingga jangan sampai naudzubillah min dzalik justru kita mempelajari kebersihan hati, tapi kita ini kemudian untuk praktek, jangan, karena syaitan itu ternyata jam leren, syaitan itu tidak ada jam istirahat, ternyata rolasan syaitan ternyata. Syaitan itu tidak ada istirahat, 24 jam non-stop ganggu manusia, bisiki pikiran-pikiran buruk. Nah, kita berusaha harus bisa membersihkan pikiran-pikiran buruk. Hati itu kalau bersih ngasih stimulus ini kurang sana kepada otak. Kalau otak di sini, akal di sini, ampun klento jangan. Mungkin jarang orang ngomong pakai akalmu aja, pakai hatimu, kan begitu. Akal itu di sini, otak itu di sini. Nah, otak sakit, sedoyo gajah, kewan yang duwe otak. Tapi hati yang bersih ngasih stimulus kepada otak. Otaknya mikir yang baik, ngasih kerangsangan kepada tangan. Tangannya berbuat baik, ngasih kerangsangan kepada kaki, kakinya melangkah ke tempat yang baik, ngasih kerangsangan kepada mata, matanya lihat Al-Quran, ngasih kerangsangan kepada lisan, lisannya zikir, motoriknya jadi baik. Kenapa? Hatinya bersih. Jadi ada orang yang duduk, hadir, santri, mondok pesantren itu kadang bingung, diken nopo nggih. Boten paham kula nenggo dawuh kiai. Begitu kiainya dawuh atus Mbah Khalil niku. Mbah Khalil bakalan santrinya janji kabeh. Kenapa? Bersih kok. Mbah Hasyim Asy'ari hatinya bersih. Mbah Khalil, Mbah Abdul Karim Darboyo hatinya bersih. Panjang hati. Awang nyantri kon bersih godhong. Nyantri suruh bersih daun-daun yang ada di sekitaran pondok. Orang dibuka kitab. Mbah Hasyim Asy'ari juga begitu. Sukses. Namanya harum karena bersih hatinya. Ketika nyantri bersih hatinya, sehingga mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala mungkin lebih dari santri-santri yang lain. Sing gedung, sing tenanan, sinaune. Ya betul. Bukan terus ini jadi dalil. Bukan jadi dalil serasa ngapal we, rasa sinau, sepenting hatinya bersih. Lah kuwi reket berarti hatinya. Tidak boleh, tapi justru kebersihan hati itu adalah bagaimana ketika dia mondok niatnya betul-betul lillahi ta'ala, buat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bukan buat punya masa, bukan buat kalau datang disambut tolak al-badru, bersih, hatinya bersih untuk mendekatkan diri. Terserah Gusti Allah mendadekake apa. Oh nanti buka madrasah diniyah, oh ngajar TPA, oh Gusti Allah dadekake iki penceramah. Ada apa?
Jadi dia seorang pedagang, intinya takwa. Intinya takwa. Hafal Quran lah takwa itu cuma. Hafal Quran itu merupakan jalan ketakwaan. Ini orang butuh. Nah, sekali lagi saya kasih contoh. Yang bacok Sayyidina Ali ya hafal Quran 30 juz. Apakah harus kemudian menjadi jaminan? Tidak. Tapi hafal Quran memang jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk cintai Al-Quran, muliakan Al-Quran, baca Al-Quran, syukur-syukur tahu warnanya alhamdulillah. Pun tetes para pada Allah Ta'ala, nanti minggu depan akan kita bahas penyakit hati kedua yang bahaya induknya, riya. Riya itu seperti apa nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kasih sehat walafiat, lahirun wa batinah, masuk rumah sehat seluruh. Amin. Allah hasati qabul kabeh. Amin. Sampai soal Mekah Madinah. Amin. Ziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan putra-putri kita sholihin sholihat, abidin abidat, hafidin hafidat. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita fil arsaqisiyah wal ma'nawiyah. Halal, thayyib, berkah, wasi' bidun masyaqqah wa la ta'amin haitsu la yahtasib. Dan mudah-mudahan Allah sehatkan orang tua kita yang masih hidup di antara mereka, panjang umur, sehat walafiat. Yang sudah wafat di antara mereka, Allah terangi kuburnya insyaallah. Allah jadikan kuburnya robohnya di hati jinan wala kufrah min kufarin niran. Dan mudah-mudahan Allah jadikan yang terakhir kali keluar dari lisan kita adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahina hayya hayya bidil wa wasna alaiha ya barikan fa nafa'na bi إلا من أتى الله بقلب سليم بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi isi ceramah tadi tentang penyakit hati, cuy. Tonton lagi ya videonya biar ngerti. Cuy, fotoin sama orang. Ini bagus nih. Dia cakep cuy. Nah, kita ke depannya. Ke depannya lebih oke lagi. Tapi cari dulu sepatu gua. Udah hilang. Udah hilang dulu. Masih ada. Iya kan. Fuck. Sedekah bisa kris ya. Tinggal ambil kartu kalau kayak bayar 2000 cuy.
Tapi gue pengen sono cuy. Kolam karyawan ini. Dua. Jam operasional jam 4 ya. Cuy. Kita minta tolong dulu sama orang, minta fotoin. Dari mana? Dari Depok. Ada di Depok. Jauh banget. Pakai angkat nggak? Iya pakai. Bagus ini. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Yes, cabut. Cuy, keren.